Jadi sesi keempat ini akan disampaikan oleh Bapak Upoyo Prakoso, SDMM. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul menjadikan tantangan sebagai peluang melalui strategi berkelanjutan. Oke, untuk menyampaikan materi ini tentu kita perlu lihat CV beliau apakah cukup kompetensi untuk menyampaikan materi ini. Jadi Pak Upoyo ini nama lengkapnya adalah Upoyo Prakoso, sebenarnya SDMM. Posisi saat ini adalah Corporate Environment and Sustainability Head di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, yang sebelumnya adalah PT Holcim Indonesia Tbk. Pak Upoyo memperoleh gelar sarjana teknik kimia dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, serta mendapatkan gelar MM dan MBA dari Swiss German University dan Hochschule Konstanz Technik, Gestaltung, University of Applied Science di Jerman. Kemudian beliau juga pakar di bidang strategi berkelanjutan perusahaan, pengelolaan bisnis, pemerintah, proses pembuatan semen, sistem manajemen perusahaan, itu ISO 14001, 91, 501. Beliau juga pakar di analisis dampak lingkungan, peraturan lingkungan, pengendalian pencemaran, kemudian manajemen keanekaragaman hayati, protokol perhitungan CO2 untuk industri semen, pengelolaan limbah berbahaya, serta teknologi pengelolaan bahan bakar dan material alternatif di industri semen. Cukup banyak pakar kalian beliau. Dan Bapak Upoyo juga pernah bekerja di industri semen selama lebih dari 20 tahun, masih bekerja juga di industri semen. Di antaranya di bagian produksi, kemudian penataan sistem pengendalian lingkungan, dan K3, dan pengembangan bisnis bahan bakar serta material alternatif. Dan saat ini dia bertanggung jawab di bagian manajemen sistem, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan. Melihat CV beliau ini tentu dia sangat kompeten untuk menyampaikan materi dengan judul jadikan tantangan sebagai peluang melalui strategi berkelanjutan. Baik Pak Upoyo, Bapak punya waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi ini. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Jadi mudah-mudahan masih tetap semangat. Alhamdulillah masih ada 140 peserta. Jadi memang tadi absennya dibagi terakhir supaya nanti tetap sampai akhir ya Pak Arif ya. Tapi alhamdulillah. Jadi atas permintaan dari penyelenggara terkait webinar kali ini dengan judul tantangan dan peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk industri. Kemudian dari PT SBI diminta untuk sharing mengenai apa yang telah kita lakukan. Jadi ini pengalaman yang telah kita lakukan dan kemudian apa yang kedepannya juga harapannya tetap akan kita lakukan. Oleh karena itu temanya di sini ya, kita mencoba membawakan tema menjadikan tantangan sebagai peluang melalui strategi keberlanjutan. Jadi di sini ada 3 kata kunci ya. Intinya adalah tantangan, ya, peluang, dan strategi keberlanjutan. Bagaimana kita merangkai 3 itu sehingga menjadikan keunggulan bagi perusahaan. Kemudian sekedar informasi ya, slide perkenalan terkait Solusi Bangun Indonesia. Ini mungkin bagi rekan-rekan di Asosiasi Semen atau Pabrik Semen mungkin sudah familiar, tapi mungkin ya bagi yang belum, bahwa SBI itu ada beberapa yang bertanya, SBI dan Holcim itu apa sih hubungannya itu kan? Jadi sebetulnya sejak Januari 2019 ya, semen sorry, saya mau pakai ini. Sorry. Jadi pada tahun Januari 2019, Semen Indonesia Group resmi mengakuisisi PT Holcim Indonesia. Jadi Januari 2019, Holcim Indonesia diakuisisi oleh Semen Indonesia Group, alhamdulillah. Dan kemudian nama berubah menjadi PT Solusi Bangun Indonesia. Dan kemudian brandnya kita berubah dari yang sebelumnya Holcim Serbaguna berubah menjadi Dynamic Serbaguna. Ya. Kemudian dengan bergabungnya PT SBI ini dengan Semen Indonesia Group, jadi dengan Semen Padang, Semen Tonasa, kemudian Tanglong Semen, kemudian Semen Gresik, sehingga
total kapasitas SIG Group menjadi 53 juta ton semen per tahun dan market share-nya 55%, dan kemudian karyawannya menjadi lebih dari 8.000 karyawan. Jadi SBI sendiri sebelumnya Semen Cibinong, setelah Semen Cibinong Holcim Indonesia, kemudian berubah jadi Solusi Bangun Indonesia. Jadi mungkin namanya sudah berubah 3 kali, mungkin alhamdulillah mudah-mudahan ini nama yang paling bagus, karena kalau kita lihat pabrik semen semuanya tulisannya semen semua, Pak. Nah, kalau SBI ini memang fokusnya mungkin dari pendiri-pendiri atau pemegang-pemegang saham dari holding berencana membuat Solusi Bangun Indonesia ini lain dari yang lain. Makanya namanya nggak ada semen-semennya, Pak. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Kemudian next, Pak ya. Kalau kita lihat sekilas bahwa pabrik SBI ini terdiri dari 4 pabrik integrated cement plant. Yaitu kita ada di Loknga, di Aceh, kemudian ada di Narogong, Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, dan kemudian pabrik Tuban. Jadi kapasitas sekitar 14,8 juta ton untuk 4 pabrik semen. Kemudian kita juga mempunyai batching plant dengan nama Solusi Bangun Beton. Itu sekitar lebih dari 30 fasilitas produksi beton di seluruh Jawa. Kemudian kita juga mempunyai 2 tambang agregat, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada beberapa terminal semen ya di Belawan, Loksmawe, Lampung, Pontianak ya, dan Dumai dan Batam. Ini sekedar info mengenai SBI. Kemudian kalau kita lihat di sini slide berikutnya terkait dengan judul tadi. Sebetulnya tantangan itu apa sih? Jadi apa sebetulnya yang dihadapi oleh dunia industri atau dunia semen, atau khususnya secara umum industri saat ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tantangan itu bukan hambatan ya. Tadi sudah dibahas presenter-presenter sebelumnya. Tantangan itu bukan suatu hal yang negatif. Kalau kita melihat misalkan definisi tantangan di bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia itu adalah suatu objek ya yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan untuk bekerja lebih giat. Itu istilah tantangan. Jadi kalau kita lihat di sini tadi sudah dibahas, ada saya cuplik beberapa berita. Pemerintah pertimbangan bahwa ke jalur hukum perusahaan penerima proper hitam dan merah. Kita lihat di sini bahwa proper ini merupakan satu-satunya rating lingkungan dan SDG yang dikeluarkan oleh Otoritas Lingkungan Hidup di Indonesia. Jadi istilahnya bagi semua industri, termasuk industri semen, itu saya pikir properti suatu hal yang penting. Karena apa? Karena ketika investor, ketika pihak-pihak lain menanyakan bagaimana perusahaan ini ratingnya terhadap lingkungan, bagaimana performance perusahaan terhadap lingkungan, refer pertama adalah proper. Makanya kita harus jadikan ini, tadi sudah dibahas beberapa kali, suatu hal yang memang sebagai tantangan dan juga peluang apa yang bisa kita bawa dari proper ini. Kalau kita lihat bahwa di tahun 2020 ini ada 2.000 industri yang mengikuti proper di tahun 2020. Kemudian yang mendapat peringkat merah dan hitam itu sekitar 235. Kemudian ada beberapa peraturan lagi yang mungkin saya bahas di sini kayak OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini bagi perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan besar publik yang terdaftar dalam Bursa Efek ya, BEI, BEJ, itu tahun 2020 atau 2021 ada kewajiban bahwa melaporkan, perusahaan itu harus melaporkan diantaranya adalah ya strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, tata kelola keberlanjutan. Jadi perusahaan itu sudah harus punya strategi keberlanjutan jika perusahaan itu terdaftar di Bursa Efek. Jadi kita nggak bisa menulis sesuatu yang kita nggak punya, itu kewajiban dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita punya target apa, kemudian perusahaan juga harus punya istilahnya aspek apa yang harus dikelola terkait keberlanjutan. Kemudian terkait poin berikutnya adalah terkait regulasi nilai ekonomi karbon. Ini kebetulan bulan kemarin kita juga ikut diajak sosialisasi, ada peraturan mengenai nilai ekonomi karbon. Ya, jadi karena Indonesia itu telah meratifikasi Paris Agreement tentang perubahan iklim, isinya adalah memuat kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi GRK. Jadi istilahnya pemerintah secara global menuruti Paris Agreement bahwa semua negara harus membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat. Caranya seperti apa? Dalam Raperpres tersebut diatur
batas emisi atas untuk setiap sektor, kemudian kedepannya ya akan diatur batas emisi GRK untuk setiap sektor, termasuk pungutan atas karbon, kemudian pembayaran berbasis kinerja, carbon trading atau perdagangan karbon, itu nantinya akan diatur sehingga nantinya istilahnya cap and trade untuk industri-industri tertentu yang mengemisikan karbon itu akan diberlakukan. Kemudian kita lihat ada peraturan-peraturan baru, terutama yang di BEI, di Bursa Efek Indonesia juga Januari atau Desember 2020 lalu, itu barusan meluncurkan IDX ESG Leaders, indeks namanya Environment, Social, and Governance. Jadi nantinya patokan akan jadi patokan investor ketika mereka akan membeli saham. Jadi perusahaan-perusahaan besar nanti ketika investor akan membeli saham, mereka akan melihat ESG Index yang baru saja diluncurkan oleh IDX. Kemudian ada juga undang-undang industri, namanya Undang-Undang 3 tahun 2014, namanya Undang-Undang Industri. Di situ mengamanahkan ya yang namanya SIH atau Standar Industri Hijau. Ya, seperti halnya SNI, jadi kita lihat di sini ada 17 perusahaan wajib penuhi standar industri hijau. Jadi Pak Airlangga ini sudah mengasih ancer-ancer bahwa sesuai amanah dari Undang-Undang Perindustrian nomor 3 tahun 2014, SIH ini kedepannya bisa berlaku wajib bagi industri tertentu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia, di mana beberapa perusahaan itu sekarang ketika dia menjual produknya harus wajib SNI. Kalau tidak punya SNI tidak bisa menjual produk. Nah, kedepannya ada beberapa industri juga yang diberlakukan namanya SIH atau Standar Industri Hijau. Nanti ini sangat menarik standar industri hijau seperti apa. Jadi SIH itu sebetulnya berisi kriteria. Tadi ada pertanyaan mengenai apakah semen ramah lingkungan itu kriterianya seperti apa. Jadi jawabannya Bapak bisa melihat di SIH atau Standar Industri Hijau dari Kemenperin. Jadi itu berisi mengenai persyaratan konsumsi energi listrik, kemudian bahan bakar, air, emisi CO2, penghematan sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi misalkan begini, ketika perusahaan, ini semen, contohnya semen yang kalau nggak salah yang sudah ada SIH-nya itu semen, pulp, ya, yang lain saya nggak ingat. Jadi sebagai contoh kalau semen, kita akan bisa mendapatkan standar industri hijau jika misalkan kita emisi CO2 kita per ton produk semen di bawah 750 kg CO2 per ton semen. Itu sudah tertulis di situ. Kemudian kita harus memanfaatkan bahan bakar alternatif 1% minimal. Kemudian ada persyaratan lain yang saya nggak ingat. Misalkan konsumsi listriknya harus di bawah sekian kWh per ton semen. Konsumsi energi panasnya harus di bawah sekian megajoule per ton semen. Itu ada semua dari standar industri hijau. Jadi itu kedepannya merupakan tantangan, juga merupakan peluang bagi kita. Kemudian beberapa peraturan yang lain terkait Bappenas minta partisipasi sektor swasta. Jadi sebagaimana diketahui ada Perpres nomor 59 tahun 2017 ya, itu terkait dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya ini diluncurkan oleh PBB ya. Jadi SDG atau Sustainable Development Goal ini terdiri dari 17 target. Bapak Ibu bisa juga search juga 17 target SDG ini seperti pengurangan kemiskinan, kemudian perubahan iklim, kemudian kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, kemudian produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kemudian energi terbarukan, dan itu ada 17 semua. Jadi itu sebetulnya diluncurkan oleh PBB, kemudian sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres 59 tahun 2017. Dan ini juga bagi rekan-rekan yang sudah pengalaman, sudah bolak-balik di proper, biasanya ketika kita bikin dokumen hijau di proper, itu harus ada SDG atau dihubungkan dengan SDG Kompas. Jadi inisiatif-inisiatif kita ketika kita mau jadi proper hijau itu kita harus membuat paper yang salah satunya adalah bagaimana inisiatif-inisiatif itu dihubungkan dengan 17 Sustainable Development Goal. Kemudian mungkin ini slide nomor berikutnya, kita lihat bahwa tantangan, kalau kita lihat ya sebelah kiri itu tantangan ya. Tantangan ini sebetulnya bisa memotivasi industri ya untuk mendapatkan peluang-peluang di sebelah kanan. Jadi saya sudah sebutkan beberapa contoh di sini ya.
Jadi tantangan di sini sebetulnya tantangan-tantangan ini adalah bisa menciptakan peluang-peluang bagi industri. Apa aja itu? Karena di sini industri direla paksa, istilahnya terutama di proper. Nanti mungkin kita bisa kasih contoh. Jadi proper, kemudian di Undang-Undang Nomor 3 Tahun Perindustrian, jadi saya sampaikan ada namanya Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, di mana ada kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada POJK tadi yang saya sampaikan, kemudian ada Perpres SDG, kemudian ada juga regulasi-regulasi terkait kebijakan barang atau jasa ramah lingkungan yang sekarang juga lagi ngetren. Kemudian regulasi-regulasi mendatang yang saya sampaikan tadi mengenai nilai ekonomi karbon. Peluangnya apa? Peluangnya adalah inovasi produk, service, dan proses. Kemudian eco-label, kemudian efisiensi energi, kemudian renewable energy, efisiensi sumber daya alam, kemudian dukungan masyarakat, inovasi sosial atau create share value, kemudian reputasi perusahaan, kemudian menarik konsumen, termasuk juga dukungan perbankan dan meningkatkan revenue. Jadi intinya adalah kalau kita lihat integrasi antara tantangan, ya, jadi kita lihat integrasi antara tantangan, peluang, ya, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan tadi, seperti people, profit, and planet, ya. Itu akan menghasilkan inisiatif-inisiatif ya yang akan membuat perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif seperti di atas. Jadi intinya adalah kenapa perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif dengan beberapa tantangan maupun peluang? Intinya karena perusahaan itu patuh. Karena kalau perusahaan itu patuh, dia pasti akan mempunyai suatu keunggulan. Kemudian dia akan mempunyai risiko-risiko yang lebih rendah kalau perusahaan itu patuh. Termasuk reputasi juga lebih. Kemudian inovasi juga diharapkan juga bisa tumbuh dan kemudian mengintegrasikan hal-hal tersebut ke dalam bisnis sehingga bisa meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, saya kasih contoh di sini, misalkan proper tadi juga dibahas ya. Kalau kita di proper ini untuk mendapatkan proper biru atau taat, jadi minimal itu harus comply ke semua peraturan terkait emisi udara, ya, limbah cair, pengelolaan B3, AMDAL, terutama kalau perusahaan tambang atau semen ada namanya kriteria kerusakan lingkungan, ya. Otomatis dengan kompleks ke peraturan tersebut maka perusahaan berpeluang untuk meminimalkan risiko, ya. Kemudian otomatis kita bisa mengambil kesempatan meminimalkan risiko, otomatis reputasi perusahaan juga akan semakin meningkat. Kemudian kita tahu bahwa dukungan masyarakat atau social license to operate juga akan bisa bagus dengan perusahaan-perusahaan yang dia akan kompleks, dia tidak mencemari masyarakat, dia tidak ribut dengan masyarakat. Itu akan membuat peluang-peluang tersebut. Kemudian kembali ke proper tadi, ketika industri ingin mendapatkan proper hijau atau bahkan emas, ya, tadi ada skemanya tadi. Ketika perusahaan saya ingin proper hijau atau emas, maka harus bisa menunjukkan inisiatif dan inovasi, ya, terkait efisiensi energi, penghematan sumber daya alam, 3R limbah, dan juga ada terkait dengan inovasi sosial pemberdayaan masyarakat. Ya. Bahkan rencananya tahun lalu itu mungkin rekan-rekan juga sudah familiar, ada tambahan mengenai tanggap darurat dan kebencanaan terkait dengan COVID ini. Jadi kemudian tahun ini saya dengar sebetulnya akan diimplementasikan LCA, tadi sudah dipresentasikan Pak Guru tadi, mengenai life cycle analysis. Jadi untuk mendapatkan proper hijau atau emas, selain tambahan tadi, inovasi, efisiensi energi, 3R limbah, kemudian pemberdayaan masyarakat, ada namanya LCA. Tadi LCA juga sudah dijelaskan sepintas, itu sebenarnya merupakan suatu kesempatan. LCA itu life cycle analysis yang ujung-ujungnya adalah EPD atau Environment Product Disclosure, ya. Jadi ini semacam catatan footprint lingkungan dari barang produksi, dari diproduksi sampai dia didispose. Istilahnya kalau bahasa asingnya from cradle to grave, ya itu kan, atau juga bisa from cradle to gate. Istilahnya adalah catatan dia footprint lingkungannya ketika dia diproduksi sampai akhirnya dia sampai ke tangan pelanggan. Jadi kedepannya EPD itu bisa dijadikan semacam patokan bagi pembeli. Jadi misalkan semen A, semen B, semen C, itu mereka bisa melihat bahwa semen A, oh EPD isinya apa? Isinya itu
kandungan energi yang dipakai per ton semen, ya, kandungan toksik yang dihasilkan per ton semen, gas rumah kaca yang dihasilkan oleh per ton semen. Jadi polutan air yang pencemari air yang dihasilkan per ton semen. Dari situ diharapkan jadi pembeli itu melihat bahwa semen A, semen B, atau barang A, barang B itu didisklose di kemasannya, dilihat, oh saya akan pilih semen yang dosa lingkungannya terkecil. Produk yang dosa lingkungan terkecil itu harapan pemerintah seperti itu. Jadi merangsang adanya kesadaran lingkungan dari konsumen. Jadi kalau kita lihat di sini catatan amal barang itu tidak hanya di manusia ya. Manusia kan dari lahir sampai meninggal itu ada catatan amal atau catatan dosa ya. Mungkin barang ini juga konsepnya mungkin akan seperti itu. Jadi ada catatan dosa lingkungan yang nanti akan dilihat, yang dosanya paling sedikit itu yang value-nya paling tinggi. Itu mungkin salah satu konsepnya. Begitu juga dengan proper. Kalau kita proper di sini ada inovasi sosial. Ketika kita lihat inovasi sosial, kita lihat di peluang, itu ada namanya inovasi sosial dan create share value. Ini diharapkan ya. Ini menarik juga, diharapkan bahwa program CSR itu tidak bersifat filantropi. Ini mungkin konsep yang sangat bagus bagi proper. Jadi ketika membantu community itu tidak bersifat filantropi. Jadi masyarakat tidak bersifat subjek, tetapi dia tidak bersifat objek, tapi bersifat subjek. Jadi istilahnya adalah masyarakat itu bisa memberikan value ke perusahaan. Jadi misalkan seperti ini. Mungkin teman-teman di industri semen sudah banyak yang memakai biomasa, ya termasuk perusahaan kita juga, atau mungkin industri-industri lain. Ketika kita pakai biomasa, ya berupa sekam padi, ya, maka masyarakat itu bisa mendapatkan kesempatan berusaha, seperti mengumpulkan, dia dapat penghasilan dari mengumpulkan, mengangkut, yang namanya sekam padi yang dulunya tidak bermanfaat atau mungkin kurang termanfaatkan, ada kesempatan bisnis. Di sisi lain, perusahaan juga bisa mendapatkan secara optimal mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti batu bara. Jadi di sini share value-nya di sini adalah ketika masyarakat diikutkan dalam rantai bisnis perusahaan sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan, perusahaan juga mendapatkan keuntungan sehingga ini akan sustain. Ini yang konsep share value yang mungkin diharapkan dari persyaratan proper tadi. Mungkin kalau kita lihat perusahaan FMCG banyak yang melakukan, misalkan ya perusahaan jamu, ini kan banyak. Contohnya ketika jamu dia akan ngambil empon-empon yang ditanam dari community. Atau juga beberapa perusahaan misalkan susu, ya, ketika raw materialnya dia ambil dari, sebagai contoh, diambil dari petani-petani atau peternak-peternak sapi di sekitar. Dia melakukan pembinaan, kemudian dia melakukan capacity building sehingga hasilnya bagus, kemudian diambil, sehingga itu saling menguntungkan. Nah, itu juga mungkin perlu kita pikirkan bagi industri ekstraktif semacam semen, semacam kita, bagaimana inovasi-inovasi sosial itu bisa menjadi inovasi ke depannya. Kemudian ini mungkin contoh keberlanjutan di tempat kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah strategi keberlanjutan di PT SBI. Ya, kalau kita lihat di basicnya ini contoh yang kita terapkan. Kita lihat di basicnya ini, fondasi ketika kita melakukan strategi keberlanjutan adalah proper. Ya, proper dijadikan sebagai fondasi. Kita berharap bahwa target perusahaan adalah paling tidak mendapatkan green proper, ya, untuk semua semen plant. Karena proper tadi disebutkan bahwa ini sebagai salah satu rating mulai dari compliance sama beyond compliance, itu lengkap di situ semua. Jadi kalau kita lihat di proper itu, Masya Allah itu sangat lengkap. Kalau perusahaan ingin menjadi di satu sisi memang kalau melihatnya dari sisi, wah ini kok banyak sekali requirement-nya, tapi kalau dari sisi positifnya itu juga requirement-nya sangat komplit sekali kalau kita lihat persyaratan. Kemudian sebagai basic dari kita juga adalah kita sudah mengimplementasikan bermacam-macam sistem manajemen. Jadi kita ISO 9001, 17025, 14001, 50001, dan 45001 untuk sistem keselamatan kerja. Itu kita jadikan sebagai fondasi ketika kita membangun strategi keberlanjutan. Kemudian kita dalam strategi keberlanjutan ini kita mempunyai beberapa pilar. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sini,
pilar pertama yaitu pilar solusi berkelanjutan. Ya, ini harapannya apa? Bahwa harapannya perusahaan kedepannya bisa lebih memberikan produk dan servis yang inovatif, ya, yang bermanfaat, ya, tidak saja bagi lingkungan, bagi pelanggan, tapi juga sebagai lingkungan. Jadi sesuai namanya PT Solusi Bangun Indonesia dan juga sesuai dengan tagline-nya SIG Holding Group yang tadi juga muncul di iklan atau sepintas advertisement tadi, bahwa kita ingin bertransformasi menjadi penyedia solusi. Mungkin ini juga sebagai salah satu implementasi dari strategi tersebut. Jadi kedepannya perusahaan tidak hanya menyediakan semen, tetapi beberapa solusi-solusi berkelanjutan. Nanti mungkin sepintas akan saya show. Tadi juga di filmnya juga sudah di show apa itu Speedgrid, TrueGrid, apa itu Nata Bumi, itu juga sudah di show mengenai itu. Tapi mungkin saya sepintas juga nanti saya katakan bahwa kita tuh mempunyai target, ya. Target kita apa? Kita di tahun 2025 kita mempunyai target bahwa 5% solusi, 5% revenue dari perusahaan itu berasal dari solusi berkelanjutan. Jadi revenue itu bukan hanya berasal dari jualan semen, tetapi 5% itu kita mempunyai cita-cita bahwa 5% itu berasal dari solusi-solusi berkelanjutan seperti tadi saya sampaikan. Kemudian alhamdulillah achievement kita di 2020 kemarin kita sudah achieve sekitar 3,8%. 3,8% revenue berasal dari sustainable solution yang saya sebut tadi. Kemudian pilar berikutnya adalah pilar ekonomi. Kalau kita lihat di tengah ini adalah pilar ekonomi, di mana ada dua, yaitu circular economy, climate, water and nature. Pilar environment. Apa itu circular economy, ya? Circular economy adalah kita mempunyai target, kita mempunyai inisiatif bahwa kita akan menggantikan bahan bakar dan material alternatif kita berasal dari beberapa macam byproduct dari industri maupun dari sampah kota yang akan kita manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dan material alternatif. Jadi untuk circular economy ini kita mempunyai target bahwa di tahun 2025 kita akan memanfaatkan lebih dari 1 juta baik produk limbah industri atau biomasa, RDF itu lebih besar dari 1 juta ton. Misalkan fly ash, bottom ash, cover slag, kemudian municipal sorted waste atau sampah kota, kemudian beberapa limbah plastik, kemudian juga ada beberapa karet. Itu kita mempunyai cita-cita bahwa di tahun 2025 lebih dari 1 juta ton kita manfaatkan untuk menggantikan batu kapur, batu bara yang berasal dari bahan bakar alam yang tak terbarukan. Kemudian kita juga punya target climate, ya. Intinya apa? Kita mempunyai target mengurangi emisi spesifik CO2 kita per ton semen. Dari yang tahun 2010 emisi spesifik kita adalah 680 kg CO2 per ton semen, ya. Kemudian achievement, 685, kemudian achievement di tahun 2020 ini adalah sekitar 580 kg per ton semen. Jadi di tahun 2020 ini achievement kita adalah 580 kg. Kalau kita lihat bahwa kita sudah berhasil mengurangi 15% emisi CO2 baseline tahun 2010. Kemudian kita juga punya water and nature. Kita punya pilar water and nature, jadi intinya adalah bahwa kita akan berusaha bahwa kita setiap plan harus mengoptimalkan pemakaian air. Jadi air yang kita pakai harus kita optimalkan. Setiap plan paling enggak punya inisiatif untuk recycle water maupun pemanfaatan air hujan. Jadi air hujan akan kita manfaatkan, itu yang kedepannya termasuk juga biodiversity. Jadi kita punya beberapa lahan yang saat ini pasca tambang atau saat ini mungkin tidak digunakan, rencananya juga akan kita manfaatkan sebagai proyek biodiversity maupun ekoturism yang kita akan kerjasamakan dengan beberapa stakeholder. Kemudian terkait pilar sosial, kita lihat keselamatan dan kesehatan kerja karyawan itu merupakan hal yang utama atau penting. Kita mempunyai target terkait LTIFR, lost time injury,
total injury frequency rate terkait komunitas, kita juga punya target bahwa perusahaan kita itu bisa diterima dan menjadi bagian penting dari masyarakat. Jadi istilahnya socialization acceptance itu adalah perusahaan masyarakat tidak mereject. Bahkan kita ada namanya socialization index, itu ada urut-urutannya. Urutan pertama itu ketika masyarakat mereject, urutan kedua ketika masyarakat approve, oke setuju. Urutan ketiga adalah ketika masyarakat support, urutan keempat adalah co-ownership, ketika masyarakat merasa bahwa perusahaan itu merupakan bagian dari community. Jadi perusahaan itu part dari community. Itu sebetulnya target perusahaan kita, bahwa kedepannya bahwa pabrik ini harapannya masyarakat menganggap bahwa pabrik merupakan bagian dari mereka, bagian dari community, sehingga tercipta saling memiliki. Melalui beberapa program otomatis ada SBI, program pemberdayaan, SBI Sehat, SBI Cerdas, SBI Mandiri, SBI Lestari, SBI Peduli, dan lain sebagainya. Oke, kemudian next slide. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Di situ tadi di film tadi juga ada apa itu Nata Bumi. Jadi di SIG Group atau SBI ada divisi namanya Nata Bumi. Ada websitenya, itu menarik. Bahwa apa? Kita memanfaatkan, kita ingin menggunakan bahan bakar dan material alternatif untuk industri semen. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi industri lain dalam pengolahan limbahnya secara aman dan ramah lingkungan. Jadi industri lain itu mempunyai opsi yang mungkin dulunya hanya opsi incinerasi maupun opsi landfill atau dipendem atau di landfill. Sekarang mempunyai opsi bahwa limbah itu akan mempunyai life cycle analisis yang lebih baik dengan dimanfaatkan. Jadi tidak berakhir di tanah, tapi dia berakhir menjadi energi atau material dari usaha dari pabrik semen. Kemudian untungnya apa? Untungnya bagi pabrik semen adalah mengurangi pemakaian bahan bakar dan bahan baku tak terbarukan yang berasal dari alam. Ya, jadi untungnya bagi pabrik semen. Kemudian juga untung berikutnya adalah otomatis akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena beberapa industrial waste itu mempunyai CO2 faktor yang lebih rendah daripada batu bara. Misalkan batu bara mempunyai emisi CO2 96 kilogram CO2 per megajoule. Ini beberapa industrial waste mempunyai emisi faktor yang lebih rendah dari itu, sehingga secara CO2 accounting protokol itu memberikan impact yang lebih rendah. Bahkan kalau kita pakai biomasa, tadi ada pertanyaan, kenapa biomasa sekam padi itu bisa mengurangi CO2? Karena secara UNFCCC atau secara perjanjian global di Badan Klimat PBB, ketika kita memanfaatkan biomasa atau sekam padi itu dianggap sebagai CO2 netral. Kenapa? Ketika CO2 netral itu dianggap bahwa ketika biomasa atau sekam padi itu dibiarkan busuk, tidak termanfaatkan, dia akan menghasilkan gas metan, di mana gas metan itu global warming potensialnya itu 21 kali lebih tinggi dari CO2. Jadi ketika dibiarkan membusuk menjadi gas metan, dia mengemisikan CO2 atau global warming potensial yang lebih metan yang lebih tinggi. Makanya dianggap CO2 netral ketika pakai biomasa, itu perjanjian internasional. Kemudian slide berikutnya adalah sorry, ini sedikit hang ini. Kemudian inisiatif berikutnya adalah pemanfaatan sampah kota menjadi sumber energi RDF. Jadi ini merupakan pilot yang baru pertama di Indonesia menurut saya, SIG Group dan SBI. Jadi pada bulan Juli 2020 lalu, ini baru saja diresmikan oleh Kemenko Marves bersama KLH. Jadi di Cilacap kita mempunyai pilot project bersama PUPR, kemudian bersama Danida, bersama dengan beberapa kementerian, Pemda, Jateng. Jadi kita memanfaatkan sampah yang dulunya ditimbun di Curug Legi, kita manfaatkan menjadi sampah kota. Menjadi bahan bakar alternatif. Jadi sampah-sampah itu yang dulunya hanya ditimbun, kemudian tanahnya habis lama-lama karena dipakai untuk nguruk-nguruk terus, lahannya terbatas. Kita punya inisiatif dengan beberapa stakeholder untuk
terkait dengan pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah kota. Jadi prinsipnya cukup sederhana sebetulnya. Ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang. Jadi di sini adalah ketika sampah organik dan anorganik itu sudah bercampur, itu dia mempunyai moisture yang sangat tinggi sekitar 50-60%. Kemudian dengan prinsip biodrying. Biodrying adalah sampah tersebut kemudian diaerasi dalam jangka waktu tertentu sehingga dia menghasilkan panas, kemudian ditutup dengan biomembran, kemudian panas itu dia akan mengeringkan material tersebut sehingga moisture-nya menjadi sekitar 20%. Jadi kita tahu sendiri kalau misalkan ini di negara berkembang itu kita tahu sendiri bahwa susah kita mensegregasi antara sampah organik dan anorganik. Kadang dicoba juga dulu di beberapa kantoran dipisah organik anorganik, ujung-ujungnya dicampur juga. Nah, itu juga yang menjadi kendala. Ketika sudah dicampur, misahkannya itu jauh lebih susah, lebih mahal ketika sudah dicampur aduk seperti itu. Nah, salah satunya adalah ketika sampah antara organik, misalkan ada kulit pisang, ada pepaya, ada sayur, campur dengan plastik segala macam, itu bercampur. Salah satunya adalah bagaimana mengeringkan campuran itu. Nah, kalau kita tahu sendiri kalau ketika pisang itu basah, dia tidak akan punya nilai kalor. Tapi ketika pisang itu kita jadikan keripik pisang, ya ini analoginya, dia akan jadi keripik pisang, dia akan punya nilai kalor, dia akan bisa dibakar keripik pisang itu. Konsepnya seperti itu. Sehingga dengan pengeringan itu bisa kita mengatakan sebagai alternatif fuel atau material. Ini sudah berjalan di pabrik kita di Cilacap, sudah bisa reduce sekitar 10-15% kalau tidak salah bahan baku dari batu bara. Untungnya apa? Ekonomi benefitnya adalah sumber energi yang berkelanjutan. Sosial benefitnya apa? Kita membantu memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian kolaborasi dengan Pemda dan masyarakat pemulung sekitar secara sosial benefit. Environment benefitnya apa? Membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, mengurangi polusi dan kontaminasi tanah, kemudian juga mengurangi emisi gas rumah kaca akibat pembakaran terbuka. Karena di situ terjadi incinerasi di tempat landfill tersebut. Dengan incinerasi yang tanpa manfaat itu akan menghasilkan CO2 yang memang tidak sia-sia. Kemudian ini juga sebagai contoh mungkin yang bisa dilakukan juga mengenai produk ramah lingkungan. Jadi alhamdulillah produk semen dinamik maupun beberapa semen dari SIG Group itu sudah mendapatkan eco label dari Green Product Council Indonesia. Jadi sedikit promosi ya, memang kalau mungkin harapannya juga industri-industri lain bisa yang sama. Istilahnya ini membuktikan bahwa green label atau eco label itu bisa kita mulai untuk mempromosikan namanya pembangunan berkelanjutan atau produk yang ramah lingkungan. Ini keunggulannya apa? Kuat dan permukaan microfilar partikel, kuat dan permukaan halus. Ini telah memperoleh sertifikasi eco label dari Green Product Council karena proses produksi ramah lingkungan secara produk yang aman dan berkualitas. Jadi ini requirement-nya mirip seperti standar industri hijau yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa kriteria requirement dari Green Product Council, kemudian diverifikasi dan kemudian pas akan mendapatkan sertifikat eco label. Kemudian ini juga tadi sudah ditayangkan solusi menggunakan speed grid. Apa speed grid ini adalah ketika beton cepat kering dalam waktu 4-7 jam. Jadi ini banyak dipakai oleh Transjakarta di busway di Jakarta ketika jam 10 tutup, kemudian jam 5 sudah harus bisa dilalui, sehingga banyak dipakai, alhamdulillah banyak dipakai oleh yang membutuhkan pekerjaan pengerasan. Untungnya lingkungan apa? Jadi ketika mengurangi kemacetan, otomatis dia akan avoid CO2 yang berasal dari traffic jam. Jadi ketika kita mempunyai produk speed grid yang bisa cepat kering, malam dikerjakan, subuh bisa dilalui, otomatis menghindari kemacetan yang berkepanjangan dan otomatis juga itu akan menghindari CO2 yang terbuang percuma dari kendaraan tersebut. Kemudian beberapa contoh lainnya adalah tadi juga ditampilkan di filmnya tadi adalah True Grid. True Grid adalah apa? True Grid adalah solusi jalan ramah air. Jadi istilahnya kalau di Jakarta itu beton-betonnya itu mungkin kalau tidak menyerap air,
nanti dia akan membuat banjir. Ini juga kita membuat solusi ketika pedestrian atau tempat parkir diimplementasikan true grid, sehingga air tersebut akan meresap ke dalam tanah, jalanan atau betonan tetap kuat, air meresap ke dalam tanah sehingga bisa infiltrasi untuk menambah air tanah untuk keperluan sumur-sumur atau penduduk sekitar Jakarta. Jadi tidak menyebabkan banjir. Saya pikir ini penutup bahwa regulasi dan concern stakeholder yang dinamis mengharuskan perusahaan industri agar selalu adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi ini poinnya apa? Jadi istilahnya bahwa dulu mungkin perdagangan karbon, dulu mungkin mengenai eco-label, itu ketika di luar itu digaungkan, kita mungkin masih menganggap ini masih jauh ya. Ternyata di dunia globalisasi ini, suatu hal itu bisa cepat nyampe ke kita, atau tidak ada boundary di antara negara maju, negara Eropa maupun negara berkembang, karena stakeholder itu sekarang sudah global kalau kita lihat di sini. Jadi intinya apa? Kita harus selalu adaptif, kolaboratif, dan inovatif, terutama juga mengenai benchmark. Jadi di sini mungkin teman-teman industri bisa melihat, bukan hanya semen, mungkin industri lain bisa refer ke asosiasi perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, yang di negara maju. Kita lihat inisiatif-inisiatif dari perusahaan-perusahaan kita di sana seperti apa, benchmarknya seperti apa. Makanya salah satu di proper itu ada juga benchmarking ya, karena itu dipaksa kita melihat bahwa kita itu apa sih inisiatif-inisiatif kita itu compare dengan karena itu sebetulnya bisa ditiru. Jadi tidak harus kita menemukan suatu hal yang baru, inovasi, tapi bisa meniru yang sudah dijalankan negara-negara maju. Kemudian langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah tantangan menjadi peluang antara lain adalah identifikasi isu-isu strategis terkait lingkungan, sosial, ekonomi yang menjadi perhatian utama pembangun kepentingan eksternal maupun internal. Jadi kalau Bapak lihat atau Ibu lihat biasanya di SR report, sustainability report, biasanya perusahaan membuat mapping antara sumbu X dan sumbu Y. Itu ada matriks, namanya materiality matrix. Di situ dilihat bahwa sebetulnya yang jadi concern dari pabrik atau perusahaan itu apa, yang jadi concern terhadap stakeholder itu apa. Misalkan X itu concern ini penting loh bagi perusahaan, kemudian jadi Y adalah ini yang penting loh bagi stakeholder. Itu akan kita mapping. Misalkan pabrik semen, concern dari stakeholder adalah misalkan emisi, concern dari perusahaan juga emisi. Concern daripada perusahaan adalah misalkan profit. Concern dari stakeholder adalah produknya jangan itu aja, tapi yang inovatif, gitu kan. Kemudian juga concern dari perusahaan stakeholder mengenai tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Concern dari community itu bisa menjadi salah satu inklusif bisnis atau bisnis yang berkelanjutan seperti tadi saya sampaikan. Kemudian dari situ priorisasi inisiatif. Jadi istilahnya semua kita nggak bisa melakukan sesuatu dalam sekejap. Itu tetap harus ada namanya prioritas apa yang harus kita prioritaskan. Kemudian sustainability itu harus punya target. Ketika kita bikin sustainability strategi itu harus punya target, harus pemantauan, harus ada evaluasi, termasuk komunikasi dan perbaikan terus menerus. Dari ISO tadi PDCA itu harus jalan. Jadi nggak mungkin kita tidak punya target 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu diharapkan kita harus mempunyai target tersebut. Jadi mungkin ini bullet terakhir adalah melalui strategi keberlanjutan yang tadi bertumbuh pada pilar people, planet, and profit, serta integrasi antar kepatuhan, mitigasi risiko, inovasi, reputasi dalam setiap pilar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi ketika people kepengetahuannya seperti apa, bagaimana kita melakukan inovasi terhadap aspek people, bagaimana kita melakukan reputasi terhadap aspek people, termasuk juga planet, bagaimana kita at least patuh terhadap requirement regulasi proper tadi, bagaimana beyond compliance, inovasi, dan reputasi terkait planet. Itu juga profit tadi, bagaimana kita good governance terkait bisnis perusahaan, bagaimana profit itu melalui inovasi yang produk. Itu inti dari bullet point ini. Dan ini slide terakhir. Kalau mungkin rekan-rekan kalau ingin melihat lebih detail terkait strategi keberlanjutan, inisiatif beserta target dan pencapaiannya, bisa dilihat di websitenya SBI. Di situ ada detail mengenai inisiatif, target maupun target-target ke depannya.
Saya pikir itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata maupun waktunya terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Upoyo atas materi yang sangat menarik, yang tanpa terasa ternyata sudah lebih lama dari 10 menit, lebih lama dari jadwal yang direncanakan awal. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab, tapi tentu panitia perlu waktu untuk mengkolek pertanyaan dari peserta, dan untuk itu panitia akan menyampaikan video ice breaking sambil mengumpulkan materi tersebut. Silakan. Nata Bumi, kami mengintegrasikan fasilitas produksi dan pengolahan limbah untuk menghasilkan semen ramah lingkungan. Trucrete, beton berkekuatan tinggi yang mampu mengalirkan air ke tanah, membantu proses penyerapan genangan. Speedcrete, untuk mencegah kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan jalan, beton yang kuat siap digunakan dalam waktu 4 jam. Sobat Bangun, platform digital satu atap untuk mewujudkan rumah impian Anda. Akses Toko, ekosistem digital untuk pelanggan kami, distributor dan toko. Dynahome, solusi untuk membangun rumah dengan cepat dan terjangkau, masif, cepat, terjangkau. Saya Bapak Budi. Kamu. Saya Bapak Budi. Dan ini cerita tentang Master Ali, kepercayaan keluarga kami. Darah Master mengalir dalam keluarga Master Ali. Master Kungfu. Yang Ale. Master Masak. Bukan. Master Akuntansi. Bukan. Kalau gini? Nah, ini. Saya percayakan gelar Master ini padamu.
Bangunlah rumah dan gedung dengan cetok legendaris warisan Sang Master. Dan semen 3 roda dengan Mastertech Formula terpercaya puluhan tahun sebagai semen kualitas terbaik. Selamanya kokoh, terpercaya. Bersama semen 3 roda, siang dan malam, Master ahli selalu menyempurnakan tekniknya. Jurus rumah tangga kokoh tanpa retak. Goresan gedung mencakar langit. Sampai kelokan terowongan MRT. Dari generasi ke generasi, kami selalu percaya pada Master Ali dan semen 3 roda. Selamanya kokoh, terpercaya. Baik, sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Kopoyo. Silakan Pak Kopoyo menjawab pertanyaan yang sudah share di layar. Silakan Pak Kopoyo. Ya, terima kasih Pak. Untuk dari ini dari Semen Bosowa agar perusahaan swasta agar datang melalui dapurnya. Jadi sebetulnya saya sampaikan tadi ya, sebetulnya itu proper itu kan tidak hanya pada perusahaan negeri atau BUMN, itu global. Di situ sebetulnya kalau kita bisa melihat dari requirement proper ketika bagaimana ingin mendapatkan beyond compliance, ya itu tadi saya sampaikan ketika ingin mendapatkan hijau atau ketika mendapatkan emas, itu harus ada hal-hal yang harus diimplementasikan. Jadi sebetulnya di situ semacam jadi guidance bahwa questionnaire itu menjadi guidance, termasuk juga ketika kita lihat peraturan yang lain, ada namanya kalau perusahaan terbuka ada namanya POJK tadi mengenai laporan berkelanjutan, itu jadi semacam kayak checklist. Oh, saya sudah punya strategi keberlanjutan enggak? Oh, perusahaan kita sudah mempunyai pemberdayaan masyarakat yang cukup bagus atau tidak? Apakah efisiensi energi kita juga sudah punya inisiatif atau inovasi-inovasi. Jadi sebetulnya agar perusahaan swasta, ya perusahaan apapun ya, strategi-strateginya itu kita ikutin aja, memang sudah ada tadi. Jadi kita lihat regulasi yang ada, kemudian kita lihat dari benchmark dari istilahnya counterpart. Saya nggak ngomong kompetitor ya, kompetitor nggak enak ya. Kalau counterpart istilahnya dalam hal lingkungan. Jadi harapannya itu kalau perusahaan-perusahaan itu kompak, dia mempunyai inisiatif pemanfaatan energi alternatif, kompak kemudian dia mempunyai target penurunan emisi CO2, kemudian dia juga mempunyai inisiatif yang lain pemanfaatan sirkular ekonomi, saya pikir itu juga bagus bagi lingkungan. Jadi istilahnya kalau berlomba-lomba dalam hal kebaikan, saya pikir itu suatu hal yang bagus. Makanya benchmark itu suatu hal yang penting di proper itu juga jadi salah satu kriteria ketika benchmark itu menjadi salah satu kriteria penilaian. Jadi istilahnya kita coba lihat peraturan yang ada, itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian dari Konsort Kalimantan, kenapa tidak lagi? Nah ini yang menarik Pak. Jadi sebagai informasi SBI Cilacap itu teman-teman Cilacap itu dulu waktu Cilacap itu pernah dapat emas 6 kali Pak. Ya, pernah dapat emas 6 kali dan kemudian saat 2020 ini pabrik semen itu cuma 2 yang dapat proper hijau, yaitu SBI Narogong maupun Cilacap. Itu menarik kenapa, dan lain itu teman-teman BUMN dari Pertamina. Jadi kalau kita lihat di situ memang apa ya, memang kita harus melihat bahwa teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang memang dapat emas itu memang mereka punya inisiatif yang bagus ya. Kalau kita lihat di presentasinya memang itu bisa jadi kayak pacuan memacu kita lah istilahnya. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang lain juga. Karena di situ memang propernya dinamis. Jadi proper itu istilahnya saya lihat juga tahun ini berbeda dengan tahun berikutnya. Terutama yang requirement hijau atau gold. Itu selalu berevolusi. Dan itu memang ya mungkin tujuannya KLH bahwa perusahaan harus selalu evolusi. Supaya competitive advantage-nya itu ada. Supaya setiap tahun itu berubah, inovasi harus selalu berubah. Kemudian persyaratan juga kadang ada hal-hal yang baru seperti tadi life cycle analysis, ada seperti tadi kayak kewajiban untuk shared value, kemudian inovasi sosial, itu juga mungkin ya itu mungkin yang saya jawab. Jadi mungkin teman-teman yang dapat gold atau emas memang lebih bagus dan itu hendaknya bisa kita jadikan sebagai benchmark untuk kita untuk improve ke depannya.
Kemudian apakah ada perusahaan benar peduli lingkungan tanpa embel-embel proper atau penghargaan lingkungan? Jadi sebetulnya ini pertanyaan yang bagus ya di Mbak Marian. Makanya proper itu apa? Sifatnya apa? Dulu awalnya itu sukarela, tapi sekarang menjadi semacam kayak command and control tadi sampaikan. Jadi itu merupakan institusi pemerintah untuk menegakkan peraturan. Walaupun ada juga yang perusahaan-perusahaan yang tidak berdampak penting lingkungan, dia tidak wajib secara sukarela ya silahkan. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang wajib proper itu mungkin pertama-tama harus dipaksa. Ya, mungkin gambarannya seperti ini. Kalau saya pikir ya, mungkin contohnya ketika perusahaan itu tidak mau melakukan sesuatu, pertama-tama memang harus di force dulu, harus dipaksa dulu. Ini menurut pendapat saya. Jadi perusahaan yang peduli lingkungan ya ada, itu kan, ada sebetulnya. Jadi ketika ini mungkin sebagai anu juga Pak ya, sebagai mbaknya kalau mikir gini, ketika Anda punya pabrik itu mengeluarkan emisi yang terus-menerus. Ketika kita punya pabrik itu mengeluarkan pencemaran air yang terus-menerus. Itu kira-kira ada rasa bersalahnya enggak, gitu kan? Saya pikir itu juga ada rasa bersalahnya ketika kita mengganggu tetangga kita, ketika kita punya rumah, ya. Rumah kita bakarin sampah di rumah kita. Apa nggak ada rasa bersalah gitu kan ketika tetangganya komplain asap, ketika kita berisik ya di tetangga di rumah kita, apa kemudian kita nggak ada bersalah, oh saya ganggu tetangga, itu kan? Saya pikir ada lah ini, insya Allah ada lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana laporan keberlanjutan SBI mengikuti GRI standar dari Pak Irianto? Terima kasih Pak. Jadi memang SBI kita itu laporan keberlanjutan kita itu refernya adalah GRI standar. Jadi sebagai referensi saat ini adalah GRI standar, dan kemudian next-nya kita juga akan mengikuti standarnya POJK 51. Jadi di POJK 51 itu tentang laporan keuangan berkelanjutan itu juga ada standar-standar yang harus ada di situ. Jadi both antara Global Reporting Initiative maupun dari peraturan di dalam negeri di OJK sendiri. Kemudian dari Pak Irianto juga ada pertanyaan, apakah SBI ya. Mohon satu lagi Pak. Lagi ya. Silakan satu lagi Pak. Saya milih dari BPKD Aceh Tamiang Pak. Mungkin yang dari Aceh nih, teman-teman dari Aceh nih. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk sustainable strategy nih Pak, dan apa kontribusi untuk Pemda? Jadi sebetulnya itu kan SDG itu, Sustainability Development Goal atau SDG dari pemerintah itu ada 17. Itu sebetulnya masing-masing itu bisa punya peran masing-masing. Pihak swasta perannya apa, kemudian pihak Pemda, kemudian pihak LSM, kemudian pihak lainnya itu sebetulnya bisa dibikin peran masing-masing terkait 17 SDG itu. Apa kontribusi untuk Pemda? Jadi sebetulnya kita berharap bahwa dengan SDG ini, tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika pemberdayaan masyarakatnya bagus, ketika komunitas sekitarnya itu ikut senang, maka juga akan kontribusi ke dalam Pemda itu sendiri atau pemerintah daerah. Jadi ketika ekonomi sirkular berjalan, ketika perekonomian itu berjalan, maka otomatis efek dari istilahnya multiplier effect ketika perusahaan itu berada di suatu daerah, multiplier effect atau efek domino, rangkaian kegiatan ekonomi itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga ekonomi di pemerintah daerah. Termasuk juga ketika perusahaan itu concern terhadap lingkungan, maka lingkungan di daerah itu juga ikut terbantu. Itu aja Pak, mungkin jawaban saya karena waktunya juga terbatas. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Boyo atas jawaban pertanyaan dari peserta. Walaupun tinggal sedikit lagi pertanyaan bisa dijawab, tapi mengingat waktunya sudah lebih standarnya, kami paksa stop. Mohon maaf Pak Boyo untuk bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis tadi secara tertulis, sehingga kita dapat kirimkan ke peserta semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Boyo atas bantuan suplai narasumber dalam webinar hari ini. Terima kasih Pak, sama-sama Pak.
Terima kasih. Ketemu lagi Pak Boyo. Ya.